Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nima Rizky Wahyuni. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung, program studi Agribisnis Pangan. Saya di sini akan mempresentasikan laporan mata kuliah Tata Niaga Pertanian terkait tentang karakteristik usaha tani jagung yang ada di Desa Rajo Binangun, Kecamatan Rambang Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saya di sini akan membahas 5 bab, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode pelaksanaan, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima saran dan kesimpulan. Baik, langsung aja kita ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang dari laporan ini merupakan Indonesia merupakan negara yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang terutama yaitu sektor pertanian, yang merupakan salah satu sektor yang diandalkan karena sektor pertanian sampai saat ini masih memegang peranan penting dalam menunjang perekonomian nasional. Sektor pertanian ini juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan, pembangunan pertanian yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari laporan ini yaitu agar mengetahui karakteristik hasil usaha tani, karakteristik distribusi, dan karakteristik lembaga tata niaga yang ada di Desa Rajo Binangun. Baik, bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, usaha tani. Apa sih usaha tani itu? Usaha tani adalah kegiatan ekonomi karena ilmu ekonomi berperan dalam membantu mengembangkannya. Usaha tani adalah sebagai organisasi dari alam, kerja, dan modal yang ditunjukkan kepada produksi di lapangan pertanian. Yang kedua yaitu distribusi. Apa sih distribusi itu? Distribusi diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sebagai dengan yang diperlukan seperti jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu lembaga pertanian. Secara umum, kelembagaan merupakan suatu himpunan individu yang sepakat untuk menetapkan dan mencapai tujuan bersama. Kelembagaan didominasi oleh unsur-unsur aturan, tingkah laku atau kode etik, norma, hukum, dan faktor pengikat lain. Bab yang ketiga yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama, tempat dan waktu pelaksanaan. Di mana tempat dan waktu pelaksanaan? Wawancara kuesioner yang dilakukan ini dilaksanakan pada hari Sabtu 25 September 2021 di Persel 5, Desa Rajo Binangun, Kecamatan Rambang Utara, Kabupaten Lampung Timur. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Metode pengambilan data ini saya survei langsung mencari petani jagungnya. Langsung saya wawancarai petani jagung tersebut. Metode ini menggunakan metode wawancara terpimpin. Yang ketiga yaitu metode analisis data. Di sini ada 5 langkah-langkah yang harus diamati. Yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, penelitian, evaluasi, dan penyusunan laporan. Baik, bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Saya survei di Desa Rajo Binangun, yaitu petani yang saya survei bernama Bapak Budi yang berumur 52 tahun. Pendidikan terakhir beliau yaitu SMP. Bapak Budi ini bergabung di kelompok tani yang sudah 20 tahun lamanya. Petani ini merupakan kerjaan utama beliau. Bapak Budi beranggotakan 6 anggota keluarga. Lahan yang dimiliki yaitu milik sendiri yang seluas 1 hektar. Baik, yang kedua yaitu karakteristik hasil usaha tani yang Bapak Budi tanam. Mutu hasil usaha tani yang beliau tanam, pendapatan terakhir yaitu lumayan ada peningkatan kata beliau. Adapun ketidakseragaman dalam ukuran kematangan, karena setiap panen pasti ada jagung yang tidak maksimal. Berapa hasil usaha tani yang Bapak Budi dapatkan? Seperapat itu 17 kuintal kata beliau, jadi kalau 1 hektar itu 68 kuintal. Usaha tani yang beliau tanam itu termasuk sedikit untung kata beliau.
usaha tani sebelumnya dengan yang sekarang itu mengalami peningkatan sedikit. Tenaga kerja perorangan di daerah beliau itu 70.000. Tenaga kerja dalam penanaman itu 1 hektar lahan sekitar 20 orang, sedangkan tenaga kerja dalam pemanenan 20 orang, tenaga kerja dalam pengolahan lahan itu ada 2 orang, tenaga kerja dalam pemeliharaan ada 5 orang, selanjutnya yaitu karakteristik distribusi. Bapak Budi ini menjual hasil panennya di pedagang pengempul karena pembelinya langsung datang ke petani untuk membeli jagung tersebut, karena di daerah Bapak Budi itu banyak sekali pedagang pengempul seperti jagung, padi, seperti itu. Selanjutnya yaitu karakteristik lembaga tata niaga. Bapak Budi ini mendapatkan modal usaha tani itu modal sendiri, tetapi terkadang pinjam di koperasi jika ada kekurangan biaya dalam usaha tani jagung tersebut. Pengaliran barang atau jasa dari produsen ke konsumen itu pembelinya langsung datang ke petani untuk membeli jagung tersebut. Dan tidak ada lembaga tata niaga lainnya yang terlibat dalam usaha tani Bapak Budi ini. Baik, bab keempat yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu karakteristik hasil usaha tani Bapak Budi ini berkualitas bagus walaupun kurangnya dalam alat-alat pertanian yang diperlukan petani, dan masalah utama dalam usaha tani jagung yang Bapak Budi tanam yaitu mengatasi hama dan penyakit pada jagung tersebut. Yang kedua yaitu karakteristik struktur distribusi. Distribusi yang digunakan adalah cara distribusi tidak langsung, yaitu petani menggunakan perantara untuk menyalurkan produknya agar sampai ke tangan konsumen. Baik, sarannya kepada pemerintah yaitu lebih perhatian dengan petani karena mereka membutuhkan bantuan. Saya lihat di desa Bapak Budi petaninya sangat bersemangat untuk berusaha tani, tetapi kurangnya fasilitas alat-alat pertanian yang membuat mereka usaha tani tersebut tidak maksimal. Mungkin kalau ada bantuan dari pemerintah seperti alat-alat yang mereka butuhkan, mungkin kualitas dari usaha tani yang mereka tanam juga lebih maksimal, sangat maksimal. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan saat saya berucap kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Bye.